family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat. Once again. Menyediakan makanan kenduri atau tahlilannya berhutang dulu, boleh enggak Pak? Ini bukan hanya boleh, bahkan pahalanya 2 kali. Karena berhutang itu kalau niatnya melunasi itu dapat pahala. Dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Sawabil Amalis Shalih ada bab sawabi manidda nadainan wa huwa yanwi wafa'ahu. Pahala orang yang berhutang ketika dia niat melunasi. Itu dasarnya hadis sabda Rasulullah SAW, ma min abdin kanat lahu niyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu minallahi aun. Tidaklah seorang hamba yang ada niat melunasi hutangnya kecuali dapat pertolongan dari Allah. Itu namanya pahala. Karenanya sebagian sahabat seperti Sayyidah Aisyah kalau nggak punya hutang cari hutangan karena ingin pahala dan pertolongan dari Allah. Buya, apa benar bahwa sahabat melarang bertawassul dengan Nabi SAW setelah beliau wafat? Jelas tidak benar, justru para sahabat menganjurkan. Ini salah satunya dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir karangan Imam At-Tabrani. Ada riwayat bagaimana sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu an mengajarkan doa tawassul kepada orang pada masa itu yang punya hajat mau mendatangi Khalifah Utsman bin Affan. Yang diajarkan doa tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azz. Beliau menyampaikan bahwa doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki tunanetra yang ingin sembuh dari buta. Dan kata Imam At-Tabrani wal hadits sahih, hadis ini nilainya sahih. Ini yang ada yang bertanya, Buya, ziarah ke makam Nabi dan wali lalu meminta-minta langsung kepada Nabi dan wali itu, apakah itu mazhab ahli hadis? Betul, itu memang mazhab ahli hadis. Diterangkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Fadailil Mustafa. Beliau bercerita, Imam Abu Bakar Al-Muqri berkata, aku bersama At-Tabrani dan Abu Syekh ada di Madinah Rasulullah SAW. Lalu kami kelaparan, karena kelaparan malam-malam habis Isya saya datang ke makam Rasulullah SAW dan minta, Rasulullah kami lapar. Akhirnya setelah itu ada orang ngantar makanan pada kami. Artinya meminta sesuatu yang tidak biasa kepada Nabi atau kepada wali yang kita ziarahi itu boleh dalam agama dan itu adalah mazhabnya ahli hadis. Ada pertanyaan, Buya, kalau misalnya ada dukun ruqyah non muslim, apa boleh kita minta ruqyah untuk kesembuhan? Ini jawabannya boleh. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kitab hadis yang terkenal ya. Imam Syafi'i ditanya, ayarqa ahlul kitab al-muslimin, apakah orang ahli kitab Yahudi Nasara meruqyah orang-orang Islam? Kata beliau, boleh. Naam, iya, kata Imam Syafi'i, idza raqau bima yu'rafu min kitabillah aw dzikrillah, apabila mereka meruqyah dengan kitab Allah yang diketahui dari kitab mereka atau zikir pada Allah. Dalilnya, ketika ditanya dalilnya, kata beliau, ada riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha demam, Abu Bakar mendatangi beliau, sementara di sisinya ada seorang wanita Yahudi yang memberinya ruqyah. Lalu kata Abu Bakar, irkiha bi kitabillah, ruqyah anakku ini dengan kitab Allah. Assalamualaikum Pak Yai, apakah hukum menggunakan atau meminum air yang telah dipakai orang soleh untuk berwudu? Jawabannya hukumnya sunnah. Ini hadisnya dalam kitab Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatihi karangan ulama Wahabi Syekh Albani ya. Ada hadis yang berbunyi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fa yu'ta bil ma' fa yashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu, tangan orang masuk di situ untuk berwudu, lalu diambilkan air, lalu oleh beliau diminum karena mengharap berkah tangan-tangan muslim yang ada di situ. Dan hadisnya hasan. Artinya apa? Bekas ibadah dipakai itu hukumnya sunnah dan ada berkahnya. Kenapa tahlilan maksudnya kenduri hanya di hari 1 sampai 7, 40, 100 dan 1000 hari? Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in memberikan jawaban. Kata beliau, bersedekah untuk orang yang meninggal dengan cara yang syar'i itu dianjurkan.
dan tidak terbatas pada 7 hari lebih atau kurang. Sedangkan membatasi sebagian hari-hari itu termasuk tradisi saja. Kemudian kata beliau, tradisi masyarakat bersedekah untuk orang mati biasanya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100. Lalu diadakan haul setiap setahun sekali. Itu tradisi, kata Syekh Nabi Bantan, itu tidak apa-apa.